Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para syarifah, para jamaah dan majelis taklim masyhadiri rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang, alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, kita kirim dulu ke Fatihah dulu kepada guru-guru kita. Di antaranya kepada pengarang kitab Safinatul Najah yaitu Syekh Salim bin Sumer, juga kepada kitab pengarang kitab Al-Kabair yaitu Al-Imam Syamsuddin Al-Dhahabi, juga kepada Al-Habib Abdullah Syadri, Habib Hasan Syadri, Habib Hasan Syadri, Habib Hasan Harun, Kiai Haji Abdul Hamid Bata-Bata dan semua guru-guru kita. Juga minta doanya kepada anggota majelis kita yang bernama April. Kebetulan beliau sedang sakit dioperasi, mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakitnya, sehat panjang umur hingga bisa mengikuti majelis taklim lagi, amin. Wa ala dini wa qulini sholih wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sebenarnya setiap tanggal 6. Kenapa dimajukan? Karena tanggal 6 itu lebaran. Jadi kalau udah lebaran tak bisa ya. Semuanya punya kesibukan, punya acara. Mau dimajukan tanggal 5 malam lebaran, tambah tidak bisa lagi. Makanya dimajukan pada malam hari ini. Mungkin biasanya ramai, mungkin biasa kalau orang di area sini ini biasa kalau umpir lebaran jualan. Persiapan untuk buat ketupat dan sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan bulan depannya bisa ramai lagi. Baik, kita lanjut pelajaran kitab Safinatul Najah, kitab fikih, yang mana dua kitab ini harus bergandeng para jamaah sekalian ya. Kitab fikih, apa tuh fikih? Fikih itu mengajarkan bagian luar kita, bagian tubuh kita luar. Cara sholat, cara puasa, cara haji kayak tadi, cara puasa, kan tadi ada puasa ya. Kalau tidak sempat hari ini, tadi ini, kalau kita puasa tadi pahalanya setahun. Kalau tidak bisa hari ini, besok. Besok itu Arafah. Nah, niatnya nawaitu shauma ghadin fi yaumi Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya puasa besok di hari Arafah sunnah karena Allah. Itu pahalanya sama dengan puasa 2 tahun. Kita aja puasa Ramadan 30 hari kepayahan. Ini cukup puasa Arafah besok 1 hari, pahalanya sama dengan 2 tahun puasa. Ya, mudah-mudahan besok semuanya oleh Allah beri kesempatan untuk berpuasa ya, setahun sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Kita lanjut, faslun, satu pasal. Nawaqidul wudu arba'atu asya. Yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Jadi kalau kita udah punya wudu lalu kita melakukan 4 perkara, maka secara otomatis wudu kita batal. Ada orang pernah bertanya dengan saya, Ustaz, saya ini sholat isya 4 rakaat, dapat 3 rakaat saya kentut, saya batal. Kan artinya saya batal, saya wudu lagi. Setelah wudu nanti saya sholat, apa cukup nambah 1 ya Ustaz? Apa ngulang dari awal? Gimana tuh? Berarti harus ngulang dari awal, batal semuanya. Ada juga orang, Ustaz, saya wudu 1000 kali. Udah wudu lagi dihitung, ada dicatat 1000 kali. Berarti kalau saya batal, berarti kan sisa 999 wudu saya. Enggak bisa, tetap. Walaupun kita wudu 1000 kali, batal gak sekali, semua yang 1000 itu hilang. Jadi artinya andaikan kita punya wudu melakukan 4 perkara ini, maka secara otomatis batal wudu kita. Yang pertama apa? Al-awwal al-kharij min ahadis sabilain. Yang keluar dari salah satu lubang depan, lubang belakang. Kubulin au duburin. Kubulin itu lubang depan, au duburin lubang belakang. Keluar apa saja? Rihin au ghairi. Baik keluar angin atau keluar yang lain. Mungkin ibu dari lubang depan keluar anak, batal wudu. Atau keluar Coca-Cola. Mau kencing, saking hebatnya kencingnya keluar Coca-Cola, batal wudunya. Atau dari belakang keluar sepeda motor, umpamanya ibu ngayal keluar sepeda motor, keluar apa saja ya, keluar apa saja batal wudunya. Masya Allah, kalau pengantin baru itu ya pengantin baru, dunia itu kan milik mereka berdua.
Kalau tidak percaya coba lihat malam pertama. Ini malam pertama nih. Istrinya kentut, tak sengaja. Tut, kentut. Keluar dari lubang belakang kentut, tut, kentut. Padahal bau tuh kentut. Apa kata suami malam pertama? Malam pertama nih, kata si istri, maaf bang tak sengaja bang. Apa kata suami saking cintanya? Nggak apa-apa sayang, kentut kau bau durian kata dia. Malam pertama bau durian. Coba lah, udah punya anak 5, kentut lah. Bu bangkai kentutku. Itulah bedanya cinta dengan sayang. Kalau cinta masih cantik cinta. Tapi kalau udah jelek, keriput, udah tak cinta. Tapi kalau sayang, tambah jelek, tambah tua, tambah keriput, tambah sayang. Tambah punya anak, tambah sayang. Dulu langsing sayang, tambah hendak langsing, tambah sayang. Itu namanya sayang. Terus, jadi yang keluar dari lubang depan atau lubang belakang itu batal. Dari sini. Baik keluar ada suara atau enggak. Jadi bahasa Arabnya kentut itu ada 2 macam. Ada fusa, fusa itu kentut enggak ada suara. Kata orang utara kentut maling. Itu yang bahaya tuh. Dia enggak ada suara ya. Bikin pingsan orang tuh. Batal. Ada santri was-was. Ada santri was-was. Dia nih setiap sholat wudhu lagi. Batal. Habis sholat wudhu lagi. Mas panggil. Kenapa ente? Sholat wudhu lagi. Sholat wudhu lagi. Enggak mas, perasaan saya tuh mas. Perasaan saya keluar kentut. Jadi kita kalau gimana kalau was-was kentut, perasaan kentut, kata Nabi Muhammad, lihat. Kalau kita tidak cium bau, tidak dengar bunyi, berarti dari setan, lawan. Kecuali kalau udah jelas, udah cium bau kentut, tidak ada orang, kita sendiri, ya jangan anu lagi, tidak mungkin saya, mungkin setan kali kentut, tidak mungkin. Kalau udah sendiri ya namanya tidak ada orang lain, berarti dia sendiri yang kentut. Jadi keluar apapun dari lubang depan, lubang belakang, maka batal wudunya. Illal maniyah. Kecuali keluar air mani. Keluar air mani tidak batal. Gimana maksudnya keluar air mani tidak batal? Tapi kan kita kan berhubungan dengan suami mas. Sebelum berhubungan kan suami megang dulu. Kan batal. Maksudnya di sini keluar air mani tidak batal. Kalau ibu tidurnya dalam keadaan duduk. Duduk ini. Jadi kalau kita nanti ada di belakang dijelaskan. Kalau kita duduk begini. Dua bokong kita dua bokong kita berada di tempat duduk. Ya, mulai dari kita tidur, bangunnya juga tetap begini, itu tidak batal wudunya. Walaupun 3 tahun. Tidurnya 3 tahun begini. Tapi kalau tidur mulai begini, tidurnya gini. Bangunnya begini, ngangkat satu, batal. Jadi andaikan ibu-ibu tidurnya tidur begini, tidur duduk. Ya, lalu mimpi. Ketika mimpi keluar air mani, tidak batal wudunya. Atau ngayal macam-macam, ngayal. Sekali habis ngayal, pas keluar air mani, gimana? Tidak batal. Wudunya tidak batal. Kenapa wudunya tidak batal? Karena nanti ada sesuatu yang lebih besar lagi dari wudu. Apa? Kalau orang keluar air mani, apa lebih besar dari wudu yang wajib dilakukan dia? Mandi besar. Jadi andaikan ibu begini ya, ibu mimpi basah, ibu tidurnya tidur duduk begini, lalu mimpi basah, keluar air mani. Nanti ibu mandi besar, selama ndak ketika mandi ndak nyentuh kemaluan. Atau nyentuh kemaluan tapi pakai alas, pakai kain, pakai sarung tangan pokoknya ndak nyentuh secara langsung, ndak kentut, ndak ada yang ndak ada hal-hal yang batalkan wudu. Kita mandi besar, nanti setelah itu ndak usah wudu lagi, langsung sholat. Kenapa? Karena wudu kita kan tadi ndak batal. Ya, tapi kalau berhubungan dengan suami, ya pasti batal, udah pasti. Karena udah nyentuh ya. Terus yang kedua, yang kedua zawalul akli. Hilang akal. Hilang akal juga batal. Hilang akal dengan apa? Binaumin. Dengan tidur. Au ghairihi, atau selain tidur. Contohnya, kita pakai mobil, tabrakan. Ya, mau kita udah habis wudu, kita mau ke masjid, kena budak ada anak pakai sepeda motor, kita ditabrak, jatuh, tak sadar kita. Batal wudunya. Walaupun hanya 1 detik, walaupun sebentar tak sadar, dapat semenit dibangunkan sadar, batal wudunya. Pokok intinya siapa saja tidak sadar akalnya hilang, walaupun sebentar wudunya batal. Contoh lagi pingsan, setelah wudu pingsan, udah pingsan sadar, batal wudunya, wajib wudu lagi. Tidur juga batal wudu, kecuali ada 1 tidur. Tadi pas saya jelaskan nih, illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Kecuali tidurnya orang. Ya, tidurnya orang yang menetapkan kedua bokongnya di tempat duduk. Umpama ibu tidurnya duduk di lantai atau di kursi sama, atau di mobil.
Tidur di mobil gini. Selama mulai dari pertama kita tidur, dua bokong kita berada di tempat duduk sampai kita bangun tidak berubah, maka tidak batal wudhu itu. Tapi kalau kita mulai tidur begini, bangunnya begini, ini batal. Begini juga tidak batal. Umpama ibu tidur begini. Ini kalau di Arab sampai sekarang ada namanya habwah. Habwah itu biasa kalau di masjid, kan orang kan paling suka kalau di masjid, ibu pun ada acara. Kalau ada acara paling yang dicari tempat nyandar. Nah, coba lihat tempat nyandar kan? Gimana kalau di masjid habis tempat nyandar? Orang Arab dari zaman Nabi Muhammad tuh, kalau tempat nyandar habis, mereka nyandarnya gimana? Pakai ini, pakai habwah. Habwah tuh kayak kalau zaman dulu pakai ini, namanya habwah. Ada jual kalau di Arab udah jadi, model ikat pinggang dia. Nah, ini sunnah, ya, digini kan? Nah, diikat kan? Nah, digini kan? Nah, diikat. Maksudnya biar untuk nyandar. Nah, jadi kan kalau ikat terik gini, ini kan bisa nyandar nih. Nah, tak nyandar akan nyandar ke sini. Nah, jadi para sahabat Nabi dulu ketika menunggu azan, mereka kalau ngantuk mereka tidurnya gini. Ngapa? Biar tak batal wudunya. Pokok intinya setiap kita tidur dalam keadaan duduk, yang mana duduk dua bokong kita berada di tempat duduk, baik di kursi, di mobil, di pesawat, di lantai, mulai dari tidur sampai bangun tidur tidak berubah posisi tidur kita, maka tidak batal wudunya walaupun lama. Walaupun tidurnya lama. Kenapa? Karena kalau udah tidur dua bokong kita berada di tempat duduk, insya Allah biasanya tidak keluar angin. Tidak keluar angin. Nah, kalau santri itu kadang-kadang ada tidurnya, kalau sujud, anak saya contohnya, anak saya nomor 3 itu Masya Allah, kalau dia sholat subuh saya bangunkan, itu sujud bu, tidak bangun-bangun bu. Saya kira meninggal dah bu. Saya goyang-goyang rupanya tidur dia bu. Saya kira husnul khotimah. Gimana umpamanya jadi tidur gitu? Batal. Ya, sholatnya batal, wudunya batal. Terus aktalis yang ketiga, anak iltiqa ubasyaratai rajulin wa imra'atin. Nah, ini penting nih. Banyak orang salah paham. Menyentuhnya kulit laki-laki dan perempuan. Kabiro ini yang besar, sama-sama besar dua-duanya. Ajnabiyah ini yang bukan mahram, min ghairi hailin, tanpa ada penghalang, tanpa ada kain. Beda kalau mamanya ibu salaman dengan saya begini. Nah, salaman dengan saya punya wudu. Ya, salaman begini. Enggak batal wudu saya, enggak batal. Ibu juga enggak batal. Kayak saya pernah ceramah di satu kampung, ada nenek-nenek, Masya Allah, umur 80, ada 80 tua. Setelah saya habis ceramah, dia megang datang ke saya, Pak Ustadz, saya mau cium tangan Pak Ustadz. Aduh, saya tak mau, karena bukan mahram kan. Nah, cuma ada ulama mengatakan kalau nenek-nenek itu udah tua, yang kita tidak mungkin bernafsu padanya, itu ada sebagian ulama mengatakan boleh salaman. Contohnya kepada siapa wali, yang wali perempuan yang terkenal di Pontianak, kita punya wali perempuan, Hubabah Anis Al-Haddad, umurnya 100 lebih. Banyak ada ulama-ulama salaman ke beliau. Banyak kan? Kenapa? Karena kita kalau orang yang otaknya normal, tidak mungkin nafsu kepada nenek-nenek yang terlalu tua. Jadi Pak Ustadz, saya mau salaman dengan Pak Ustadz. Ya akhirnya nenek-nenek saya beri pakai ini, pakai sorban. Pak Ustadz, saya tidak mau pakai sorban, saya mau nyentuh langsung, kata dia. Udah, kata saya, udah berilah, karena ikut pendapat ulama. Akhirnya sebelum salaman bu, dia ngeluarkan amplop. Cuma amplopnya bukan dikocek, di lubang rahasia. Diambil. Ya. Masya Allah, salaman dengan nenek dia. Nah, ini gimana? Kalau ikut ulama yang mengatakan yang tidak mungkin kita bernafsu, itu ada yang bolehkan ulama. Tapi kalau yang masih muda-muda, 60 itu masih nenek-nenek gaul umur 60 tuh. Kalau udah umur 100 ya maksudnya. Jadi menyentuhnya tanpa penghalang. Kalau tadi pakai gini ini tidak apa-apa, tidak batal wudunya. Di sini dijelaskan lagi dalamnya, diperincikan lagi. Walau kan ahuduma maitan lakin la yantakid wudu'ul mayyit. Andaikan gimana kalau kita nyentuh mayat. Ibu suaminya meninggal, mudah-mudahan panjang umur semua suami ya. Suaminya meninggal kan mayat tuh diwudukan, udah diwudukan dimandikan. Lalu ibu punya wudu, ibu nyentuh suami ibu. Terakhir karena mau mayatnya mau ditutup dicium. Siapa yang batal? Yang batal ibu yang hidup. Mayatnya tidak batal. Yang batal yang hidup. Artinya nanti ketika ibu mau sholat, ibu wajib wudu lagi. Mayatnya tidak batal, mayatnya tidak usah diwudukan lagi. Terus juga disebutkan lagi ayyakuna baina mukhtalif dzukura wa unusa.
Yang batal wudhu laki-laki dengan perempuan. Gimana mas? Ada laki-laki dioperasi jadi perempuan. Banyak artis, ada artis kan yang terkenal. Ada artis yang terkenal tuh. Dia sebenarnya laki-laki tapi jadi perempuan. Siapa namanya tuh lupa sih. Itu ya. Kok tahu ibu? Oh ngefan dia. Ya. Lu cinta kan? Gimana? Dia umpama udah dioperasi, kelaminnya dibuang jadi perempuan. Pokok semuanya lah bentuk perempuan, suaranya perempuan. Gimana saya nyentuh dia? Batal enggak? Enggak batal. Kenapa enggak batal? Karena kita lihat asli dia. Aslinya apa? Dia aslinya laki-laki. Kalau dia sholat gimana? Sholatnya bukan disab perempuan, disab laki-laki. Enggak boleh digabung dengan perempuan. Wajib dia dihukumi laki-laki 100%. Walaupun dia udah merubah. Ya, merubah keadaan yang umpamanya ya. Itu di YouTube enggak batal, enggak batal. Jadi yang batal laki-laki dengan perempuan asli itu batal. Ayyakuna bil basyara duna sya'ar wasin wa dhufur. Yang batal kalau kita menyentuh kulit. Ibu-ibu nyentuh kulit saya ini batal wudunya. Atau ibu nyentuh kulit suami batal. Yang enggak batal kalau nyentuh rambut, enggak batal. Umpamanya sebelum berangkat ke masjid suami ibu masih nyium rambutnya. Enggak batal. Enggak batal juga gigi. Suami ibu gurau sambil pegang giginya gini, giginya enggak batal. Umpamanya ya. Enggak batal gigi, enggak batal juga kuku. Ibu punya kuku panjang, ibu ngerjakan suami nyolet pakai kukunya, bukan pakai ini. Bukan pakai dagingnya, dipakai kuku. Ibu colet suaminya gini atau digaru. Dek, gatal belakang dek, saya biasa minta garu. Istri saya kalau udah belakang gatal gimana nak garu kan? Kadang-kadang kalau dia tak ada saya garu di dinding-dinding begini-begini. Gimana umpamanya ibu punya wudhu, suaminya minta garu, kuku ibu panjang, garu pakai kuku. Yang penting tak nyentuh kulit. Kuku enggak batal. Ya, enggak batal nyentuh kuku. Terus selanjutnya ayyakuna biduni ha'il. Kalau kana bi ha'il walau raqiqan fala naqda. Yang batal kalau tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Kalau pakai penghalang walaupun penghalangnya tipis enggak batal. Contohnya pakai tisu. Ini ada mana tisu? Ini tisu. Ya. Ibu pakai tisu. Ada suami ibu atau pokok intinya pakai tisu begini. Kan tisu ini tipis. Tisu tipis. Ibu tak punya kuku, suami ibu minta garukan, ibu garukan. Yang penting pakai alas tisu gini. Enggak batal. Tapi kalau tisunya koyak, terkena dagingnya batal. Juga enggak batal selanjutnya juga ayyablu kullu minhuma hatta al-kibri yakinan wa fi haqqir rajul. Ini banyak di sini orang salah kira. Ketika kita salaman dengan anak kecil yang bukan mahram ibu, anggaplah sepupunya ibu. Atau ada ipar salaman langsung ibu sholat. Kenapa ibu sholat? Kan dia belum balik. Salah. Di sini tidak disebut dalam kitab nih yang balik yang batal. Yang disebut di sini kabiroin. Kabiroin itu yang tamyiz. Apa tamyiz? Kemarin saya pernah jelaskan. Tamyiz itu yang bisa bedakan mana baik, mana buruk, mana siang, mana malam, mana bahaya, mana manfaat, warna-warna bisa bedakan, duet bisa bedakan, itu udah tamyiz. Ulama menetapkan umurnya 7 tahun ke atas. Jadi kalau ibu menyentuh laki-laki yang bukan mahram, sepupu, ada ipar yang umurnya 7 tahun ke atas, nyentuh batal wudunya. Sedangkan yang banyak orang paham sekarang nunggu balik, betul lah? Ngapa ibu tak wudu lagi? Belum balik deh. Salah. Ya, dulu saya tak tahu, mas tak tahu apa-apa. Dulu Allah ampuni, sekarang udah tahu, jangan diulang lagi. Ya, dulu lah, jangan diulang lagi. Terus adamul mahramiyah walau ihtimalan. Mahram. Kalau mahram enggak batal. Siapa itu mahram? Bukan muhrim. Ada orang dia tuh bukan muhrim saya. Salah. Ada mahram, ada muhrim. Jangan salah lagi ya, ibu ikut majlis taklim syadiri, jangan salah ngomong. Apa itu muhrim? Muhrim itu orang yang haji umroh, itu namanya muhrim. Orang yang ihram muhrim, yang kayak sekarang nih, para jamaah haji sekarang nih, masya Allah ya. Para jamaah haji itu disebut bahasa Arabnya muhrim, haji umroh. Sedangkan orang yang tidak batal wudhu, haram kita nikahi, bahasa Arabnya mahram. Siapa dia itu mahram gak? Iya dia mahram aku, bukan muhrim aku. Jangan salah ngomong bu ya. Jika malu lah ikut majlis taklim berapa tahun dah? Udah 5 tahun. Tapi mahram muhrim tak bisa bedakan. Ya, jadi muhrim apa tadi muhrim? Orang yang haji umroh. Kalau mahram, mahram yang haram dinikahi. Contohnya kayak saya dengan umi saya mahram.
Ibu dengan bapaknya mahram. Itu kalau bapak, anak-anak Ustaz, saya punya bapak, tapi kalau bapak kandung Ustaz, bapak tiri. Maksudnya bapak tiri, mak saya kan bapak saya meninggal, lalu mak saya kawin lagi Pak Ustaz. Gimana suami bapak, suami mama? Itu juga mahram ibu. Tak batal wudu dan ibu tak boleh kawin dengan dia. Tapi mama udah cerai dengan dia Pak Ustaz. Walaupun mama ibu kawin 1000 laki-laki. Umpamanya 1000 laki-laki cerai, selesai iddah kawin lagi, kawin. Dihitung-hitung totalnya mantan suami ibu ada 1000 orang. Semuanya itu mahram ibu. Ndak batal wudu dan ndak boleh kawin dengan ibu sampai kiamat. Ndak boleh. Ya, itu yang disebut mahram. Ya, mahram juga terjadi dari siapa? Dari rodok, susuan. Tapi ada syaratnya susuannya. Bayinya harus di bawah umur 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun itu bukan susuan. Ya, kalau semua dihitung di atas 2 tahun tak apa-apa. Bahaya nanti. Ya, kalau ada suami ibu nyusu, berarti jadi mahram. Jadi syarat pertama, bayi yang nyusu harus umur di bawah 2 tahun. Syarat kedua, nyusunya paling sedikit 5 kali, terpisah-pisah. Kadang-kadang ada orang, ada bayi pernah nyusu ke dia cuma sekali ya atau 2 kali. Oh, dia mahram aku. Enggak, bukan mahram. Bukan anak susuan tuh. Yang dinamakan anak susuan, saudara susuan, paling sedikit nyusunya 5 kali terpisah-pisah. Maksudnya terpisah-pisah. Contoh. Contoh ini bayi. Ya, bayi nyusu ya. Dapat 5 menit, bayinya lepas seorang. Berhenti sendiri, berhenti. Itu dihitung 1. Main bayi itu. Dapat 3 jam, nyusu lagi. Dapat setengah jam, berhenti sendiri, dihitung 2. Besoknya gitu. Ya, intinya 5 tuh Bu, terpisah-pisah, berhenti sendiri. Bukan diberhentikan. Bukan gini. 1, 2, 3. Itu tetap hitung 1. Jadi kalau ada bayi menyusu kepada ibu 5 kali terpisah-pisah dan bayinya baru nyampe umur 2 tahun, maka bayi, anggaplah bayi laki-laki, maka bayi tersebut jadi anak ibu, anak susuan, tidak batal dengan ibu. Bukan cuma dengan ibu tidak batal, di atasnya ibu siapa? Ibunya ibu. Berarti jadi nenek dia. Ibunya ibu lagi, nenek moyang. Terus ke samping ibu, siapa samping ibu? Dia berada ibu, jadi bibi dia. Terus anak ibu juga yang lain, yang perempuan, tidak batal dengan dia. Artinya tidak batal juga tidak boleh menikah dengan dia. Cuma bedanya anak susuan tak dapat warisan. Yang dapat warisan tuh anak kandung, anak satu bapak, anak satu ibu. Anak susuan, anak tiri, anak angkat tidak dapat. Anak tiri siapa contohnya anak tiri? Orang suami bapak ibu meninggal. Lalu ibunya ibu menikah lagi dengan duda, yang mana duda itu punya anak. Itu namanya anak tiri. Itu tidak dapat warisan. Juga tidak dapat warisan anak angkat. Tahu anak angkat ya? Mungkin ada ibu punya anak angkat. Punya anak angkat masih bayi sampai besar, walaupun ibu kaya apapun, meninggal dunia, ini anak angkat tidak dapat. Caranya bagaimana? Ibu sayang ke anak nih. Ibu punya anak kandung 3, anak angkat 1 umpamanya. Kalau sampai nanti ibu meninggal, dia ini tak dapat. Takut-takut nanti dia beradik tak ingat lagi ke dia nih. Caranya ibu ketika masih hidup, ibu hibahkan. Hibah itu apa? Hibah break kan? Break. Nah, ya itu Pak panggil anak yang 3 asli itu. Nah, ini kan anak angkat nih. Itu tanah yang sekapling tuh untuk dia. Ya. Nah, kalau udah dihibahkan, maka ibu meninggal tetap itu punya dia. Itu dihibahkan. Ya, kadang-kadang kalau takut nanti ibu meninggal, takut nanti kelahi nih. Banyak kasus sekarang ketika orang tuanya meninggal, dek beradiknya kelahi gara-gara warisan. Itu banyak. Rebut. Mending yang direbutkan tanah 1 hektar, harga 10 miliar. Ini kadang-kadang yang diributkan tanah 1 kapleng, harga 10 juta. Dek beradik 12 orang. Kan? Apa kata si abang? Dek 7 turunan kau bukan adik aku lagi. Kata si adek pun, kau pun bukan abang aku lagi. Naudzubillah min dzalik. Gara-gara tanah sekapleng. Ya mending kalau ada tanah 10 miliar masuk neraka masih mending lah ya. Masih bisa beli mobil. Ini udah cuma dapat berapa kalau 1 kapleng. Terus selanjutnya mana tadi ngeluncat ini? Arabi. Kalau gini ada ini lanjutannya nih. Arabi yang keempat, masuk kubulil adami, menyentuh kemaluan depan manusia. Au halaqati duburih, atau apa ya? Halaqati duburih, lingkaran lubang pantatnya.
Tahu tak lubang pantatnya, Bu? Itu kan bergerigi-gerigi itu kan. Nah, kalau kata saya, bunga matahari yang sedang cemberut. Nah, kalau nyentuh bokongnya tidak batal. Ibu bapak garuk. Ini kalau fikih itu harus lebih jelas, Bu ya. Ibu gatal. Ibu garuk bokongnya tak batal. Ibu garuk bokong ibu sendiri tidak batal. Tapi ketika yang gatal, lubangnya yang bergerigi-gerigi, ibu harus jelas ya. Nah, itu kalau digaruk itu batal. Kecuali kalau garuknya pakai alas, ya pakai kain, pakai apa tidak batal. Terus bibat nih yang batal bibat nih roha dengan perut nih, perut telapak tangan atau perut jari, ini batal. Kalau kita nyentuhnya tidak pakai perut, pakai ini nih. Contoh ibu nak jebokkan anaknya kencing, baik laki-laki atau perempuan, anggaplah anak laki-laki, dia kencing. Ah, kalau ibu mau gosok pakai tangan kan batal. Lalu ibu gosok pakai kaki, itu biasa kerja saya tuh. Saya kalau nyebokkan anak saya punya wudhu udah mau ke musola. Ya, istri saya tengah sibuk di dapur. Saya nonggeng. Saya gosok-gosokkan pakai kaki saya. Enggak apa-apa. Karena kalau kita pakai tangan batal. Bukan apa kita udah rapi mau musola kan. Nah, nyuruh mamanya sibuk di dapur. Akhirnya kita nonggeng. Dia tahu anak saya nonggeng tuh saya gini kan. Itu enggak batal. Terus biasanya laki-laki kan disunat, dihitan kan. Dihitan, Bu, kan dipotong kulitnya tuh. Bagaimana sisa kulit tuh? Umpama ibu dapat di pinggir jalan, apa nih kata dia? Punya udah cik gimana? Batal, Bu ya, batal. Sisa kulit yang hitam tuh, yang disunat, itu kalau kita sentuh batal. Ya, jangan sampai disentuh. Yang tidak batal nyentuh siapa? Nyentuh kemaluan hewan, tidak batal. Kemaluan hewan. Umpamanya anggaplah apa umpamanya kambing sekarang ini kan banyak korban. Ada yang mau korban lagi? Ayo yang mau korban, yang tak mampu beli kambing 3 juta, ikut patungan yang 50.000. Tapi itu bukan dinamakan korban, itu dinamakan sedekah. Cuma pahalanya lebih besar daripada bulan lain. Kenapa? Karena di hari raya Idul Adha berlipat pahalanya. Kita nak beli kambing 3 juta, beli sapi 20 juta. Ya udah 50.000. Siapa tahu nanti 50.000 dapat sapi 1 ekor. Total yang nyumbang 100, nanti kita lewat jembatan Siratal Mustaqim, kita naik 100 orang 1 ekor sapi. Anda tahu robo-robo lah sapi itu banyak amat yang naik. Ya. Nah, jadi termasuk juga batal. Siapa yang batal nyentuh kemaluan jin? Ada tak orang kawin dengan jin? Ada, dalam kitab disebutkan, Bu, ada. Ya, manusia kawin dengan jin ada. Dalam kitab disebutkan. Jadi kalau kita nyentuh kemaluan jin batal. Cuma kita tidak bisa lihat. Sekarang di dunia kita tak bisa lihat jin. Tapi jin bisa lihat kita. Nanti di akhirat terbalik. Kita bisa lihat jin tak bisa lihat kita. Makanya kadang-kadang ada orang guraukan kita tuh, kamu lihat jin dah? Mau gimana caranya? Kau cukur alis kau. Cukur alis kau, nanti kau lihat di kaca, itu jin. Nampak jin memang kau lah jin. Masalah alis, mumpung nih, enggak apa-apa merembet-rembet sedikit kan ada hubungan. Apa hukum perempuan cukur alis? Ada yang tahu tak? Apa hukumnya? Tak tahu tak apa? Hati-hati, Bu ya. Kadang-kadang nih kan perempuan kalau nak kawin kena tukang rias kan wajib dicukur alisnya. Alasannya biar nanti dibentuk-bentuk cantik. Istri saya itu ada saksinya tuh. Saya bilang jangan cukur alis. Ketika saya resepsi dulu, jangan cukur alis. Pada waktu itu saya baru datang dari Hadramut dari Yaman. Jangan cukur alis. Saya dipergikan kena tukang rias. Tukang riasnya agak lecak-lecak tuh, Bu. Pak Ustadz, kata dia. Aduh, apa luluh hati saya. Apa katanya? Pak Ustadz, cukur alis istri Pak Ustadz ya. Ngapa pula? Kalau tak ada cukur alis Pak Ustadz, nanti bentuk tak payah dibentuk. Kalau alis tak ada, nanti bentuk cantik. Tak bisa. Saya tak mau. Saya tak mau mulai rumah tangga saya dengan maksiat, tak boleh. Kalau kita mulai rumah tangga kita dengan maksiat, hati-hati. Bisa-bisa anak kita tidak soleh-solihah. Ya, kita berusaha, Bu, sekuat mungkin. Banyak serangan dari mana-mana nih. Tak bisa. Alhamdulillah akhirnya berhasil. Tidak dicukur alis. Ya. Kalau cukur alis bukan tambah cantik. Iya, ketika dihias cantik. Cobalah dilap. Nanti hidup malam pertama kayak tuyul. Iya, Bu ya, jangan, Bu ya. Nanti ibu punya mantu nih. Anak kita biasa tuh anak tuh kan apa kata orang tua? Kalau ibu berkeras, tak usah. Aku tak mau anak aku
dimulai dari kehidupan dia udah mulai maksiat. Aku tak mau nanti gara-gara maksiat, ya walaupun dosa kecil gara-gara maksiat nih, nanti cucu aku tak jadi soleh solihah. Ya, kita mulai dengan rumah tangga tuh dengan jangan maksiat sekali. Usahakan minimal mungkin maksiat. Contoh kadang-kadang ada acara kawin nih, ada ngandung maksiat, ngundang organ tunggal. Boleh, boleh. Tapi jangan pula ngundang organ tunggal yang tak pakai kerudung. Ya. Atau pakai kerudung tapi nyembol. Tahu enggak nyembol? Kayak Mas Koki, bukan matanya nyembol, jembol semua depan belakang nyembol. Itu tak boleh, Bu, haram. Jadi kalau nak ngundang organ tunggal, itu ngundang orang yang apa kayak kemarin saya pergi, ada anggota majelis kita tuh pergi nikahan dengan istri saya, kakak tuh itu beliau ngundang gambus. Yang main Habib. Itu tak apa-apa, bagus tuh, cantik gambus Arab tuh. Padahal saya dulu masih muda-mudanya, saya kalau dengar suara gambus gatal kaki saya, tetap joget saya. Kemarin saya pergi ke istri saya udah gatal kaki, kena dia dipegang, tahan kaki saya tahan. Cepatlah dia cepat lari, takut saya berjoget. Ya, gambus jepin. Ya. Terus baik, sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan, silakan. Masalah bab ini atau bab yang lain dipersilakan. Ada yang menanya, Bu, anak nikah tadi itu ada satu. Silakan, bebas ya, bebas, pertanyaan bebas. Ada mau nanya? Silakan. Dah mic-nya tak nyampe, pakai jatuh usah pakai mic. Diwakilkan boleh. Ayo. Nanti diteruskan sama kita kabari ya. Apa tuh? Ada yang mau nanya? Silakan yang mau nanya. Kakak, nyampe kak? Coba lo, mungkin nyampe kali. Nyampe. Sila. Itu kan kita menyebutkan anak kalau pakai kulit ini tidak batal. Yang batal pakai ini. Yang ini tak batal. Tapi kan kalau misalnya buang air besar kan najis kok. Jadi gimana? Baik, pertanyaan ibu ini bagus. Kita kan yang batal kalau nyebokkan anak kalau pakai telapak tangan. Kalau pakai punggung tangan tak batal, atau pakai kaki tak batal. Tapi kan kaki kita nyentuh najis, Ustaz. Batal lah. Nyentuh najis tak batalkan wudu. Ya, umpama ibu ini udah punya wudu. Langsung tiba-tiba ibu sebelum sholat ibu pasti tidur-tiduran. Ada anak ibu degil kecil, buka celana dikencing kan, satu badan. Gimana? Nggak perlu wudu lagi, cukup ibu mandi, sucikan mandi, udah sholat. Nggak perlu wudu lagi. Kan jadi nyentuh najis tak batalkan wudu. Ya Bu ya, yang batal wudu kan tadi. Hanya 4 ya batalkan wudu tadi itu ya. Di antaranya menyentuh langsung pakai telapak tangan, kemaluan. Atau kemaluan seorang juga batal. Ibu kayak tadi, ibu gak gatal nih. Kalau bodinya, bokongnya nggak batal, tapi yang batal lubangnya, lubang dubur atau lubang pantat itu batal. Kemaluan depan juga batal. Kemaluan depan kalau kita sentuh pakai ini batal. Ya. Baik, ada lagi? Silakan. Ada. Ayo. Nggak usah malu. Silakan. Tuhan matikan. Misalnya pekerjaan kita kan halal. Kita ini kayak kita kasih pinjam orang yang misalnya jual sapu lah. Iya. Pinjam duit lah. Kasih pinjam terus dia gantikan punya kita tuh karena kita pun tahu dia kerjanya itu. Kalau ini makan kita duitnya tuh haram dah. Oh, kita minjam duit ke dia? Kita yang kasih pinjam sama dia, Ustaz. Oh, minjam kan? Dan kita tahu tetap dibeli sabu tuh. Terus lalu diganti. Baik, pertanyaan bagus nih. Beliau bertanya, Ustadz, saya punya kawan suka nyabu. Dah orang tahu semua, dah bukan rahasia lagi dah. Lalu dia tak ada duit, nak minjam 200.000. Jelas lagi dia pinjam tuh, jam duit lah. Sakau aku nih, mbak lah ya. Jelas-jelas lagi itu. Lalu kita berilah 200.000. Dapat 2 minggu dia bayar tuh 200.000 duitnya. Berarti kan duit lain, duit hasil sabu. Gimana hukumnya? Tidak boleh, haram. Haram. Kecuali gini, dia minjam ke ibu 200.000, duit ibu nih. Ketika dia ambil, makasih ya.
Ya, dapat 1 hari tak digunakan duit ni, tak jadi, dia dapat duit lain dibalikkan, tak jadi ya. Balikkan duit ibu, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa itu boleh. Nah, itu ya. Nah, jadi hati-hati. Sekarang Allah banyak nih. Sekarang banyak anak kita rosak kena judi slot. Barusan ada wali murid, anaknya udah berhenti mondok. Ada 2 minggu lalu datang ke sini nangis. Anaknya udah berhenti mondok. Udah lama udah berhenti, ada 5 tahun yang lalu. Ya datang suami istri datang ke Abi, nangis. Anaknya dibawa. Rupanya anaknya motor orang tua digadai. Dia kuliah tak pernah sampai duit kuliah. Sikit-sikit minta beli ini beli itu. Totalnya hampir kurang lebih 80 juta. Ya, akhirnya kena Abi dimarah kena Abi, janji depan Abi dia. Langsung saya tanya langsung ke dia, ke anak nih. Siapa kau jujur? Mumpung kau udah janji ke Mas ke Abi, kau jujur, siapa alumni Al-Jihad yang biasa main judi slot dengan kau? Disebut kena dia, Bu, ada 5 orang. Yang mana anaknya tak nyangka saya. Tak nyangka. Ya pondok tak pernah ngajarkan gitu. Kita tak usah nyalakan pondok. Pondok tak pernah ngajarkan gitu. Ya, Masya Allah tanya. Dan saya usut anak-anak yang disebut nih. Anak yang disebut, saya tanya alumni, rupanya utang sana, utang sini, utang sana, utang sini. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak kita oleh Allah diselamatkan. Apa yang merusak anak kita? Nah, saya udah berapa kali ingatkan ibu semua. Ada satu setan ini kan depan saya setan nih. Nih. Nah, ini semua penyebab anak kita rusak nomor 1. Kalau zaman dulu kita masih kecil-kecil, perusak anak kita itu rokok. Zaman dulu, gara-gara rokok nanti mulailah dia mabok, minum. Sekarang ini, gara-gara ini bisa merembet nih ke judi slot. Gara-gara ini, pacaran, gara-gara ini. Kan nyuri, gak semua nih. Ini intinya nih. Mumpung ibu yang masih bisa selamatkan anaknya, tak usah beri HP. Anak saya semua, enggak saya beri HP, tak boleh. Ya, Pak itu istri saya paling garang tuh. Kalau udah main HP ketahuan dicubit sampai biru kena ibu. Ibu pun gitu. Kadang-kadang nih suami yang banyak banyak kasus ya. Suami ibu keras, anak tak boleh main HP, tak boleh. Ibu pun tak boleh. Kadang-kadang bapak emak tak boleh, dato nenek. Betul tak? Udahlah Wati, kata dia. Bila anak kau datuk yang beli kan, udah kita nak ngelawan orang tua tak bisa. Kan serba salah. Kalau udah serba salah gitu, ibu caranya ibu ngecek tuh HP tiap hari. Tiap YouTube dia cek, Google-nya cek. Kalau nggak pandai panggil abangnya, apa yang dibuka tiap hari itu biar kita tahu. Ya, andai kan tapi lebih bagus udah Nggak usah. Anak saya kecil itu nomor 3 tak bawa. Kalau tanya mau apa? Nggak, ngapa? Masuk neraka. Takut kan? Masuk neraka gitu ya. Ya, sampai anak saya pertama nanya, "Bah, sampai kapan? Sampai kapan saya pegang HP?" Kemarin dia balik liburan tuh. "Sampai kapan?" Nanti ketika kawin, suaminya bilang, "Saya terima nikahnya." Lalu saksi bilang, "Sah." Bapak pinjam ke suaminya, "Minjam sebentar." Bapak bawa ke toko HP, baru beli. Baru udah kawin. Lama apa? Iya pasti lama. Enggak apa-apa, enggak bodoh kan anak kita tak pegang HP, tak ada. Alhamdulillah anak saya sekarang 12 juz, Bu. Coba diberi HP. Kira-kira bisa 12 juz. Ya bisa sih, juz alpukat, juz apel, jus pisang. Ya, itu gunanya ya. Yang udah terlanjur anak-anak masih bisa diselamatkan, nanti balik ambil HP. Ambil HP, nangis ada gak mati, Bu, balik nangis ambil, tak usah. Sita jual. Ya. Ya, daripada rosak anak kita. Baik, ada lagi? Kalau udah ada lagi, kita boleh. Silakan boleh. Dia nuntut cerai. Ke pengadilan, terus putus cerai. Dari pengadilan. Suaminya bilang gini, Ustaz, seumur hidup aku takut anak. Apa hukumnya? Istrinya pergi ke pengadilan minta tuntut cerai, tapi suaminya tak mau. Enggak pergi, dia enggak pergi ke pengadilan. Terus itu tanah dari pengadilan. Pengadilan langsung putus cerai ya, tanpa lapor ke suami, enggak sah. Kalau gini umpamanya ibu punya suami, contoh lah ya, ibu punya suami garang, sikit-sikit kelpak tibu, pokok macam-macam, udah garang tak beri duit lagi. Masih naudzubillah, makin macam-macam. Takut. Ibu pergi ke KUA, kantor urusan agama. Ibu ceritakan kronologinya. Itu KUA ada langsung cerai, Bu. Enggak. Suami ibu dipergikan atau dibagikan atau dipergikan. Ya, ngapa kau bini kau gini. Kau janji ya? Janji, jangan ulang lagi. Dapat berapa bulan malah tambah parah lagi. Baru balik dari KUA ibu diinjak-injak sampai patah leher. Ya sambil mereng-mereng lagi ibu pergi KUA. Ya. Panggil suaminya sampai 3 kali itu, Bu. KUA itu, Bu. Udah suami, enggak, sampai mati, sampai kiamat aku cerai bini aku.
Kadang-kadang ada suami gitu kan. Udahlah suka mukul, tak beri nafkah, bilang gitu lagi. Udah 3 kali dibagian kena KUA. Suami masih ya tak berubah, baru KUA. Dengan ini saya putuskan pernikahan ini fasah. Fasah itu rusak pernikahannya, tercerai. Ibu ya, boleh. Nah, kalau udah gitu suami tak bisa lagi. Artinya istri ceraikan suami bisa. Tapi ada hal-halnya, sebab-sebabnya. Bukan tak ada, kalau tak ada sebab tak bisa. Tak ada sebab, contoh tak ada sebab nih. Ibu ada main mata dengan laki-laki lain. Umpama ibu nak cerai tak bisa, betul-betul cerai. Ibu cerai suami ibu yang memang ada apa sebab yang diperbolehkan oleh syariat, kayak suami ibu umpamanya selingkuh, suka mukul, tak bertanggung jawab, itu boleh. Kalau suami bagus, cuma ibu yang degel, itu ya tak boleh. Ya. Baik, ada lagi? Ada. Laki-laki jatuhkan talak tapi minta perlindungan. Oh, laki suaminya udah jatuh talak dah. Lalu masih minta berhubungan istri, enggak boleh, zina. Bu, hati-hati Bu, ibu kalau cerai dengan suami, ingat ya, cerai tak perlu saksi. Cerai tak perlu saksi. Cerai, gurau, serius, emosi, jadi. Suami ibu marah kelahi. Kelahi ngamuk, kau ku cerai. Jadi. Ada 2 kalimat ini tidak perlu takwil Bu. Tidak perlu takwil, tidak perlu dikiaskan. Pasti jadi. Yang pertama, tolak tuki, aku cerai kau. Yang kedua, farrok tuki, aku pisah kau. Itu tidak perlu ditakwil-takwilkan lagi. Itu pasti jadi. Tapi kalau gini, ini harus pakai niat hati. Contoh gini, kelahi, balik kau kurang rumah orang tua kau. Kadang-kadang gitu kan, balik kau. Apakah itu terjadi cerai? Tanya, lihat. Suami maksudnya dalam hati ngomong, balik kau cerai kau. Kalau dalam hati suami maksudnya balik cerai, jadi cerai. Tapi kalau suami maksud dalam hati itu balik ya sebentar, nanti habis kau baik-baik bagi jemput kau, itu tak jadi cerai. Atau kadang-kadang gini, aku tak sayang lagi kau, belum tentu jadi cerai, belum tentu, tergantung hati suami. Tapi kalau 2 kalimat tadi, ku cerai kau, ku pisah kau, ndak bisa pakai hati lagi, tak bisa, itu udah jadi cerai. Terus kalau udah jadi cerai, ndak perlu pakai saksi Bu. Udah cerai masih serumah, ndak boleh, haram. Orang yang udah cerai ndak boleh serumah, haram. Jadi umpama apalagi berhubungan, jangankan berhubungan, serumah tak boleh. Apalagi berhubungan, zina. Gimana Mas, saya mau balik lagi, suami saya mau balik, boleh. Selama masa iddah belum habis. Iddahnya berapa? 3 kali suci. Ibu dicerai, ya, dicerai, lalu ibu head, ibu suci, dihitung 1. Ibu head, ibu suci, dihitung 2. Ibu head, ibu suci, ketiga kalinya habis. Kalau udah habis masa iddah, suami tak bisa balik lagi. Harus kawin ulang, akad baru, lengkap semua, ada saksi, ada wali. Tapi kalau masa iddahnya belum habis, suami nak balik dengan ibu, tak perlu saksi Bu. Tinggal ngomong begini, Dek, abang nak balik ke adik. Ibu wajib jawab pakai mulut. Iya bang, tak boleh. Dek, abang nak balik ke adik. Abang nak balik lagi ke adik. Nggak boleh. Bisa jadi sakit kepala. Jadi kalau bahasa Arabnya, Dek, rojak tuki. Rojak tuki, ayo kita rujak-rujak lagi. Ini saya masih ingat yang ngerti-ngertikan gini, ini guru saya almarhum. Ya juga guru istri saya juga, Ustaz Nasihin. Itu kalau ngajar fikih, Masya Allah sakit perut gitu ya. Nah, kalau aleting-leting angkatan lama dalwa tuh, IPA IMA tahu Insya Allah. Ustaz paling sakit perut kalau beliau ngajar tuh. Beliau ngartikan rojak tuki, ayo rujakan lagi gitu. Padahal artinya sebenarnya rojak tuki, Dek, abang nak balik lagi. Tapi ibu wajib jawab, iya bang, wajib pakai mulut. Nggak perlu saksi, udah jadi ya tuh, balik dah. Boleh, berhubungan lagi boleh. Itu dihitung 1 cerai Bu ya, 1 cerai. Dapat setahun kelahi lagi. Nggak, bukan kelahi, gurau. Suaminya gurau nih, cerai. Contohnya, ibu sambil digeliti, gurau, digeliti, gue cerai kau, jadi. Atau begini nih, jadi nih, hati-hati. Kadang-kadang suami ketika ngumpul di warung kopi dengan kawan ya, ngumpul warung kopi. Boy, mana bini kau? Mana aku punya bini? Jadi cerai. Hati-hati Bu. Kadang-kadang kan gurau maksud dia kan. Mana bini kau? Mana aku punya bini? Bujang bujang. Tapi kalau suami maksudnya dalam hati gini, mana bini kau? Mana aku punya bini? Sekarang nih, sekarang. Ya. Atau aku bujang sekarang nih, bujang balik rumahku. Nggak. Ya, ditutup cepat dijawab dengan hati. Tapi kalau tidak jawab dengan hati, ya, mana bini kau? Mana bini aku, tak punya bini aku. Atau bini kau mana? Ku cerai dah, gurau, jadi. Nah, kalau udah jadi dibalik lagi dihitung 2 cerainya Bu ya.
Ketiga kali dia cerai lagi, tak bisa balik lagi. Tak bisa. Walaupun nangis-nangis suami ibu tak bisa balik lagi. Kalau mau balik lagi ke mana Ustaz caranya? Caranya selesai iddahnya istri, selesai masa iddah, istrinya harus kawin lagi dengan laki-laki lain. Kawin lagi dengan laki-laki yang kedua, syaratnya laki-laki yang kedua wajib berhubungan badan. Wajib. Tidak boleh cuma cium, tak boleh, harus berhubungan badan. Kenapa oleh Islam, oleh syariat diwajibkan berhubungan badan? Biar pelajar untuk suami pertama. Tuh. Gara-gara kau tak jaga mulut, bini kau bekas orang. Kalau cuma tak wajib berhubungan badan kan enak bukan? Tinggal bayar ya orang. Nanti dari suami yang kedua dicerai, selesai masa iddah dari suami yang kedua, baru ibu boleh kawin baru dengan suami yang pertama. Dan tidak yang cerai 3 tadi kosong lagi. Tapi kalau cerai lagi 3 gitu lagi. Ya mudah-mudahan rumah tangga kita semua oleh Allah diselamatkan, tidak ada perceraian sampai keduanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baik kita lanjut, nanti boleh tanya lagi. Kita selanjutnya kitab Al-Kabair, walaupun sedikit-dikit mudah-mudahan barokah Ibu ya. Kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar selanjutnya Hajrul Aqarib. Hajrul Aqarib ini bermusuh dengan keluarga. Ini yang banyak kata saya tadi tuh. Gara-gara tanah satu kapleng. Kadang-kadang kita nih bermusuh dengan keluarga kita gara-gara suami. Suami bermusuh gara-gara istri. Ada juga gara-gara ipar. Kan? Kita bagus nih dengan suami bagus, ipar kita malah. Ya makanya ibu kalau jadi orang tua bu, ketika ibu punya anak ibu ribut, namanya rumah tangga tetap ada ribut tuh. Tak mungkin tak ada ribut, biasa rumah tangga. Makanya disebut tangga tuh bu, turun naik. Tak ada tangga naik turun. Makanya disebut rumah tangga naik turun, kadang senang, kadang susah, kadang nangis, kadang bahagia. Itu rumah tangga. Ketika anak ibu kelahi balik ke rumah, ibu ada punya anak perempuan atau anak laki-laki, kelahi dengan bininya, kelahi dengan suami balik ke rumah, lapor ibu jangan langsung bela dia. Itu orang tua yang bagus. Walaupun bebue-bue dia ngomong masuk kan, dia tenang. Cari info, telepon mantu, assalamualaikum bang, nggak gimana cerita tuh bang sampai adik balik bang, oh gini mak, ya, jangan langsung bela anak kita. Kalau orang tua zaman dulu, masya Allah, kenapa awet rumah tangga zaman dulu, orang tua zaman dulu ketika anaknya balik ngelapor, langsung anaknya balik kosong, pelasar, balik ke sana. Itu orang tua zaman dulu. Hasilnya, ini angkatan zaman dulu itu nih angkatan zaman dulu, abi umi itu angkatan zaman dulu. Sekarang kan tak ada, ngapa banyak sekarang hancur rumah tangga? Karena orang tua ikut campur, bukan malah nyejukkan, malah manaskan. Oh kurang ajar, kau ditempeli kena suami kau, aku ni mak kau. Kata bapak, aku bapak kau, seumur hidup aku tak pernah nyentuh pipi kau. Kurang ajar pada suami kau tuh. Bawa barang yuk. Sejuk kan. Walaupun anak ibu ditempeleng, jangan pula langsung gimana caranya. Karena apa dia udah punya anak. Ya udah punya ibu punya cucu kan kasihan. Suami istri cerai yang kasihan siapa? Anak tuh yang termakan, hancur rumah tangga tuh. Ya, jadi kalau masih bisa dibetulkan. Ya, hati-hati. Jadi hajrul aqarib, bermusuhan dengan keluarga. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, ay wattaqul arham an taqta'u. Kata Allah, hati-hati, kata Allah, jangan sampai kamu berani memutuskan hubungan silaturahmi antar keluarga, apalagi antar adik-beradik, antar tetangga. Ya Bu, kalau ini ibu ngaco suami orang, ya umpamanya ibu selingkuh, ya mudah-mudahan Allah selamatkan dia. Umpamanya ada main mata dengan suami orang tapi jauh rumahnya, ibu orang Sungai Jawi, main mata dengan suami orang Singkawang, dosa besar. Tapi lebih besar lagi kalau main mata dengan suami tetangga. Kenapa? Karena itu ngerosak ya tetangga sebelah rumah. Ya, bahasa anunya saya kan bilang budak-budak gang nih, budak-budak gang negarakan nih, saya bilang kalau dia lewat panggil sini kau, yang alumni sini, yang gergil nih saya panggil sini. Kau nak nakal urusan kau. Ya, cuma ingat jangan kau nakal dari sini. Ini pondok. Kalau kau masih ingin dihormat orang terkampung nih, kau nakal di luar, kau nak mabuk kau luar lah, kau nak berjudi, nak urusan kau di luar. Jangan macam-macam kau nakal di sini. Orang masih hormat kau. Tapi kalau kau udah di kampung nakal bisa diusir kau. Makanya anak-anak sini nakal-nakal, mereka nakal di luar. Di sini masih bagus, orang hormat. Artinya gimana? Ini pelajaran juga untuk kita. Ya, tapi jangan sampai nakal. Bukan saya ngajarkan nakal, enggak.
Nanti kata Pak Ustaz kalau nak cari cowok yang luar ya so. Tak ada. Maksudnya andaikan ya, andaikan. Terus bahkan kalau kita memutuskan hubungan silaturahmi, mempererat silaturahmi, akan bahagia hidup kita. Ibu ingin sehat panjang umur kata Nabi. Barang siapa ingin sehat panjang umur, falyasil rohimah, sambung silaturahmi. Yang tidak pernah bersilaturahmi, silaturahmi. Kadang-kadang ada orang, saya kemarin pernah bilang kan, ada orang, ada tetangga lebaran pergi ke rumah dia, lalu tidak balas. Lalu pergi lagi tidak balas, pergi lagi tidak balas sampai 3 kali. Lalu tidak pergi, ditanya, ngapa kau tak pergi? Pajo aku nak pergi lagi. 3 kali aku ke rumah dia, sekali pun dia tak pergi ke rumahku. Itu namanya bukan silaturahmi itu, Bu. Ini yang silaturahmi yang bagus. Ibu, tetangga ibu pergi ke rumah ibu, lalu besoknya ibu balas ke rumah dia. Itu bukan, itu juga silaturahmi, tapi bukan yang terbagus. Yang paling bagus, siapa silaturahmi yang paling bagus? Disebutkan dalam sini, ya. Walakinnal wasil ladzi man idza qata'ta rahmahu wasalah. Yang dinamakan silaturahmi paling bagus jika ada orang bermusuh, tak baik, udah setahun 2 tahun, tapi kita damaikan, dia lalu bisa baik lagi. Itu yang paling besar pahalanya. Pendamai. Makanya bohong itu tak boleh, Bu. Bohong dosa. Bohong dosa, kecuali ada bohong yang diperbolehkan. Di antaranya, bohongnya suami untuk menyenangkan istri, atau bohongnya istri untuk menyenangkan suami. Boleh. Contohnya, suami ibu datang balik kerja, ketiaknya bau. Alhamdulillah, bau. Ya, lalu suami ibu datang, ibu dicium. Bau ke, Dek? Wangi, Bang. Padahal ibu udah muntah, tapi ditahan. Wangi. Enggak boleh. Apa enggak dosa? Itu bohong untuk menyenangkan suami. Ya. Atau suami ibu mamanya, Dek, abang mau coba-coba lu masak lo ya. Abang, nanti kau rasa ya, masaklah adik sayur tu ya. Kalau ibu rasa sebenarnya asin. Ibu rasa. Mana, Dek? Masya Allah, seumur hidup Bang, aku tak pernah makan yang enak, Bang. Itu bohong untuk menyenangkan suami atau bohong untuk menyenangkan istri, itu boleh. Yang kedua, bohong boleh untuk apa? Bohong untuk mendamaikan orang yang memusuh, boleh. Umpama si A bermusuh dengan si B, lalu ibu pergi ke si A. Si A apa? Tadi aku ketemu si B, padahal tak ada ketemu, bual. Tadi aku ketemu si B, sampai nangis-nangis dia ngomong dengan aku. Apa kata dia? Dia tuh sebenarnya pingin minta maaf kau, cuma takut kau tak maafkan, Bah. Langsung cepat-cepat pergi ke B. B. Barusan aku ketemu si A. Dia pun gitu, dia nangis-nangis. Dia pingin minta maaf kau, dia tersadar. Ya dia takut tidak diaku umat Nabi, dia dosa besar, takut. Cuma takut kena kau tidak dimaafkan, Bah. Padahal tak ada ngomong, kita bual. Lalu si A si B berjalan tak sengaja ketemu di Garuda Mitra. Malu-malu dia, malu-malu. Salaman baik, dapat pahala kita. Boleh juga dosa untuk menyelamatkan nyawa, boleh. Ada orang mau dibunuh, masuk rumah kita. Bertapuk belakang pintu. Ada orang datang ramai. Bu, ada lihat orang tak lari tadi, pakai baju biru, padahal ada belakang rumah. Kan ada. Kayak masuk mana ada kau, aku masa nak nabuk orang dosa, aku tak boleh bohong aku. Ya, mana? Oh tadi aku lihat sana dia tahu lari, dia selamat, dapat pahala. Menyelamatkan orang, ya. Jadi itu bohong-bohong yang diperbolehkan. Selain itu tak boleh bohong. Loh, maling kan hukumnya tidak dibunuh. Maling hukum Islam kan dipotong tangan. Kalau ibu sampai baru tahu bisa disiramkan bensin mati. Paham, Bu ya? Jadi selamatkan dia. Jangan sampai dibunuh. Jangan sampai dia mati, ya. Terus Nabi bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ingat, hati-hati. Yang bermusuh cepat baik. Bentar lagi lebaran lagi nih. 2 hari lagi lebaran, momen yang sangat bagus. Mungkin dengan tetangga bermusuh, dengan adik beradik bermusuh, dengan keluarga bermusuh. Ayo sekarang rajut silaturahmi. Ingat, ibu tidak ada gunanya ikut majlis alim, tidak ada gunanya sholat. Kata Nabi Muhammad, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Jangan gengsi, kadang-kadang begini kita nih payahnya. Kita lebih tua, yang punya salah lebih muda dari kita, anggaplah keponakan kita. Kau nak maafkan dia? Untuk aku maafkan dia. Aku nih bibi dia. Aku nih nenek dia. Aku nih kakak dia. Sakit hati aku. Kurang ajar pada dia aku. Tak ada, aku tak mau minta maaf. Ya, itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Gimana hukumnya, Bu? Ada orang minta maaf ke ibu. Dia punya salah ke ibu.
punya salah, lalu dia minta maaf, nangis-nangis dah minta maaf dah. Tapi ibu tidak maafkan. Siapa yang dosa sekarang? Yang minta maaf tadi itu udah tak dosa lagi. Tidak dosa lagi. Kenapa? Dia udah minta maaf. Sekarang yang dosa lari ke siapa? Lari ke ibu. Ngapa? Ibu tak beri maaf dan ibu jadi orang pendendam. Allah saja, Allah, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah saja Maha Pengampun, Maha menerima tobat. Kita siapa? Makanya kalau orang minta maaf, beri maaf. Kalau tidak beri maaf, malah kita yang dosa. Kita punya sifat hati, sifat dendam. Terus, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu aqarib du'afa walam yuhsin ilaihim wa yasrif sadaqatahu ila ghairihim lam yaqbalillahu minhu sadaqatah." Hati-hati. Kata Allah, yang kata Nabi Muhammad, ibu jika punya keluarga ibu miskin, orang tak mampu, fakir, walam yuhsin ilaihim, tapi ibu tak berbuat baik kepada mereka. Bahkan sedekahnya bukan sedekah ke keluarga yang tak mampu tersebut, disedekahkan ke masjid, disedekahkan ke orang lain. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak diterima sedekahnya. Makanya sedekah yang paling besar pahalanya sedekah kepada keluarga yang tak mampu, keluarga dekat, dek beradik yang tak mampu, itu paling besar pahalanya. Sepupu yang tak mampu itu paling besar. Mungkin nanti ibu ada dapat apa biasa digang korban. Kadang-kadang kena panitia kan semua dapat. Yang betul-betul tak mampu atau yang setengah mampu semuanya dapat tuh rata. Ketika ibu merasa, aku ni dah biasa makan lauk daging ni, ada yang lebih berhak dari aku, berikan, pikir, cari. Aku punya adik masih ngontrak rumah, antar bu, itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Lebih erat lagi hubungan keluarga kita. Adik kita tambah sayang. Alhamdulillah aku punya kakak baik, kakak. Yang itu bu ya lebih besar pahalanya. Terus, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan, ini ada sebuah cerita nih bu, ini kisah nyata hadis Nabi. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, innar rahmata la tanzil ala qaumin fihim qati'ur rahim. Allah tidak akan menurunkan rahmat, kasih sayang, kebaikan, keberkahan, rezeki yang mana di situ ada orang yang bermusuh, yang memutuskan hubungan silaturahmi. Umpama di sini nih, sekarang ini Majelis Taklim Syatiri. Sekarang ini Allah turunkan rahmat bu, karena kita berada di taman-taman surga menuntut ilmu agama. Rupanya di sini ada satu orang yang masih bermusuh dengan adik beradiknya, masih bermusuh dengan tetangganya. Allah tak jadi turunkan, dibalikkan lagi, tak jadi. Gara-gara apa? Gara-gara masih ada orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ayo, yang sekarang mungkin masih ada yang bermusuh, niatkan dalam hati. Bismillah, saya niat besok saya mau baik. Ya, pandai-pandailah cara tu. Pandai-pandai. Saya punya Abuya bin Hasan Baharun. Ini cerita Abuya bin Hasan Baharun. Jadi, belum. Abuya, ada orang lapor ke Abuya. Habib, ada orang fitnah Habib. Habib jelek-jelekan. Habib gini. Pokoknya jelek-jelekan. Setelah itu, ya makasih laporannya. Pada waktu itu Habib Segaf Baharun masih kecil. Apa kata? Segaf, ikut Abi. Ikut Abi yuk. Pergi ke rumah orang yang ngomongkan Nabi. Dalam hati dia Segaf, wah ini kelahi. Cobalah ibu kira-kira, ada orang jelek-jelekkan ibu. Ibu pergi ke sana, mau beri kue apa nak berkelahi itu? Nak pergi kan, nak dimarah kan? Jadi ketika Abu yang ngajak Segaf ikut Nabi. Dalam hati dia Segaf, masih kecil Segaf pada waktu itu, ini kelahi ini. Udah itu, sebelum nyampe rumah Pak Haji yang fitnah Abu ya, ini jelek-jelekkan Abu ya, singgah Abu ya ke toko. Bilang ke Segaf, ambil makanan banyak-banyak, kue-kue, domnya. Pokok satu keranjang tu penuh. Bingung Segaf. Nggak habis dia tu apa, kata dia. Orang ngomongkan dia, jelek-jelekkan dia. Datang ke rumah Pak Haji tadi itu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Terkejut Pak Haji. Datang. Dipeluk langsung. Masya Allah Pak Haji, rindu saya Pak Haji. Sehat ke Pak Haji? Ini saya bawa oleh-oleh Pak Haji. Ya, beri oleh-oleh. Terkejut Pak Haji. Astagfirullah Beb, barusan saya jelekkan Habib Beb. Maaf Pak Haji minta maaf. Gara-gara apa? Kejelekan dibalas dengan kebaikan. Tapi coba kira-kira kejelekan dipergikan berkelahi mulut. Pak Haji ngeluarin pisau. Kita yang ibu kelahi dengan orang. Ibu pergi kan rumah dia. Ibu tak siap apa-apa, tak bawa apa-apa. Dia ngeluarin parang. Nak mana ibu? Tapi kalau ibu bawa makanan, insya Allah. Walaupun tak berani ngantar, ya pelan-pelan loh. Sekarang kan ada HP. Tak berani langsung ketemu pakai WA loh. Ya. Atau pelan-pelan kalau langsung minta maaf kan beliau besok panas tuh, kirim ceramah lucu Ustaz Somad, kirim assalamualaikum gimana kabarnya, tahajud yuk tahajud, nanti lama-lama baru minta maaf, pandai-pandai lah ya.
Terus ini ada sebuah cerita Bu, ini kisah nyata. Mana tadi? Hukia diriwayatkan, diceritakan. Anna rajulan minal aghniya hajja ila Baitillahil Haram. Ada seorang kaya. Ada orang kaya pergi ke Mekah untuk haji. Falamma wasala ila Makkah awda'a min mali alf dinar 'inda rajulin kana ma'suman bil amanah was shalah ila ayyakifa bi Arafat. Nyampe di Mekah, dia nitipkan uang 1000 dinar. Ibu tahu duit 1000 dinar, Bu? 1 dinar nih, Bu, kurang lebih 20 gram emas 24 karat. 1 dinar. Emas 24 karat berapa sekarang? Itu emas yang Ibu simpan di lemari yang masih pakai lebaran itu berapa karat tuh, Bu? Ya bentar lagi 2 hari lagi keluar tuh, kalau kandang tuh 2 hari lagi. Itu 24 karat, anggaplah sejuta lah, anggaplah sejuta ya. Jadi 1 dinar kurang lebih 20 gram, berarti 20 juta. 1 dinar. Ini 1000 dinar. 20 juta kali 10 200. Kali 100 2000, 2 miliar. Kali 1000 20 miliar. Berarti 20 miliar ya duit. Ini ada orang datang ke Mekah, nyampe di Mekah dia punya duit 1000 dinar, anggaplah 20 miliar dititipkan kepada orang. Yang mana orang tersebut terkenal di kota Mekah orangnya amanah. Kalau dititipkan tuh amanah, tak mungkin hilang, aman. Suatu hari, ya, falamma waqafa bi Arafat, ketika dia sampai di padang Arafah, warja ila Makkah, wajada rajul qad mat. Setelah dia melaksanakan haji di Arafah, dia balik ke kota Mekah, rupanya orang yang dititipkan duit 1000 dinar atau 20 miliar mati. Aduh, bingung dia, Bu. Gimana nak minta ke siapa duit aku nih? Lalu fasal ahla an mali, fa'alima annahu lam yakun lahum bihi ilm. Lalu nanya ke anak-anaknya, ke istrinya, aku kemarin nitip bapak kau, aku kemarin nitip suami kau, kurang lebih 20 miliar. Kau tahu enggak? Enggak, suami aku tak ada cerita. Ya, ngapa suaminya enggak cerita? Karena anaknya itu degil. Kalau sampai tahu punya duit 20 miliar, istrinya tahu diminta. Akhirnya bingung, gimana caranya? Fa'ata ulama Makkah, lalu dia datang ke seorang ulama yang ada di Mekah. Fa'abarum bihali umalahu, fa'abarum bihali umalihi faqalu lahu, idza kana nisful laili fa'ti Zamzam. Lalu datang ke ulama Mekah, lalu ceritakan bahwa saya punya duit ke 1000 dinar kurang lebih 20 miliar titip kepada orang yang amanah, cuma orangnya meninggal, keluarganya tidak tahu duit itu di mana. Apa kata kiai tersebut ulama Mekah? Kau pergi nanti tengah malam, kau pergi ke kolam Zamzam tuh. Kolam Zamzam, zaman dulu kolam Zamzam masih bisa dibuka, bisa pergi, kalau sekarang tak bisa. Kau pergi ke kolam Zamzam, lalu kau panggil, wantur fiha, kau lihat di dalamnya, kau panggil nama si Fulan, Fulan, dia teriak di kolam Zamzam, teriak, kola Fulan, fa in kana min ahli jannah fayasujibu fa in kana min ahli jannah fasayujibuka bi awwali marrah. Kalau dia termasuk orang penduduk ahli surga, calon masuk surga, nanti dia akan jawab dari kolam Zamzam tuh. Fulan, iya ada apa? Berarti kalau dijawab dia calon masuk surga tuh. Ketika dia teriak, nyampe di situ, Fulan, mana duit aku? Tak ada suara. Fulan, tak ada suara. Udah, balik lagi ke ulama. Ngapa? Gimana? Tak ada suara sumur Zamzam tuh. Apa kata ulama tadi? Lalu kalau tidak ada, kau pergi ke Yaman. Di Yaman, ya, idhab ila ardil Yaman. Fafiha bi'run yusama Barhud. Kau pergi ke negara Yaman, di situ ada satu kolam namanya Barhud. Saya pernah nyampe, Bu. Barhud itu ada gunung, tak ada manusia sama sekali. Cuma saya tidak sampai di kolamnya, karena dari mobil itu jauh. Cuma ditunjukkan anak sopir itu di sana di gunung itu ada sumur namanya Barhud. Jadi kena ulama, kau pergi ke kolam di Yaman namanya sumur tersebut namanya Barhud. Yuqalu innahu ala fami jahannam. Itu termasuk orang-orang penghuni neraka yang ada di situ. Fandur fi billail wa nadi ya fulan fa in kana min ahli nar fasayujibuka minha. Kau panggil nanti tengah malam, kau teriak di kolam Barhud tuh. Kau teriak, Fulan, mana duit aku, Fulan? Ketika dia nyampe dia teriak, Fulan, keluar. Iya, udah terkejut dia. Berarti ini calon penghuni neraka. Bingung, langsung nanya dia. Wah, wana ada ya Fulan, Pak Aja Bukal. Aina dhahabi? Mana duit aku yang 1000 dinar tuh? Disebut. Qala dafantuhu fil maudi'il fulani min dari wa lam atamin alaihi waladi. Aku tapokkan di belakang rumahku, aku tanam. Ngapa pula? Karena anak aku tak amanah, bahaya kalau lebih tahu, istri aku pun bahaya. Nanti diminta duit tuh. Di belakang rumahku dekat pohon kecil, ku tanam di situlah duit kau. Lalu nanya orang tadi yang punya duit. Ya. Faqala lahu man ladzi anzalaka hahuna wa kunna nadhunnu bikal khair. Ngapa kau bisa ada di kolam Barhud nih?
Ngapa pula kau bisa jadi penghuni neraka? Padahal kau ini terkenal orang bagus, kau orang amanah, ahli ibadah. Jawab si bulan tadi yang ada di kolam barhu calon penghuni neraka. Faqala, dia berjawab, kana li ukhtun fakiro. Aku punya kakak miskin, kakak aku tuh miskin. Hajar Tuhan, aku telantarkan dia. Wa kuntu la anu alaiha, aku tak sayang ke dia, tak peduli. Kakak aku tak ada duit, tak peduli. Kakak aku sakit, tak peduli. Emak aku, bapak aku udah meninggal, tak peduli. Kakak aku compang-camping, ngemis anak, ngemis ini, aku tak peduli dengan kakak aku. Fa'aqabani Allah subhanahu bisababiha. Lalu Allah nyiksa aku, masukkan aku neraka gara-gara aku tak peduli ke kakak aku. Nah, artinya gimana? Ibu punya abang, cari ibu abang adik yang ekonominya di bawah ibu, yang miskin, yang masih ngontrak, yang banyak utang. Kalau ibu masih bisa bantu, bantu bu ya. Tapi kalau ibu mampu bantu, tapi ibu cuek, tak peduli, nanti teriakan di kolam barhut tadi. Ya, ada di Yaman. Saya pernah nyampe, cuma ndak langsung ke kolamnya, lihat dari jauh aja. Ya, kolam namanya barhut. Baik, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup, persilakan. Silakan, Ipa. Jadi kita mau nanya nih, ini saya tanya, kan ada orang yang kawin, cerai karena ada orang pihak kedua. Terus cerai, terus pihak yang istri pertama tadi tidak menegur, yang merusak tadi hubungan rumah tangga. Provokator ini ya. Provokator, sampai cerai. Pelakor ya, tidak menegur pelakor nih. Sampai pihak keluarga tidak menegur si pihak pelakor karena dia atau merusak rumah tangga. Itu gimana hukumnya? Iya. Ya ada orang suami istri udah bagus-bagus nih. Lalu ada pihak perempuan lain merusak rumah tangga dia, akhirnya si suami kawin dengan ini. Paham dah maksudnya Bu ya? Lalu karena istri yang pertama nih gara-gara rumah tangga acor, gara-gara dia nih sakit hati. Setiap ketemu tak negor. Ya, nama orang sakit hati kan? Tak negor. Gimana hukumnya? Tetap dosa, tak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Tidak boleh tetap. Kalau kita memaafkan tapi kita tidak menegur karena dia itu keluarga kita. Kalau umpama memaafkan tapi tidak mau ketemu lagi, itu tidak apa-apa. Yang penting kita maafkan. Nah, kalau misalnya kadang kan biasanya sering ketemu gitu tapi kita tiba-tiba tuh kayak minder gitu. Tidak apa-apa. Yang penting kita udah maafkan dia. Ya kita maafkan cuma tidak menegur itu gimana tuh? Tak apa gitu. Maksudnya kita tuh tidak menegur di orang gitu kan masih ada muka. Tapi kita maafkan. Gitu. Tapi tidak negor. Anda boleh tidak tegur, itu masuk kategori hadis Nabi. Barang siapa tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari, maka dia bukan umatku. Negor lah, pandai-pandai ya lah. Kang lari cepat. Karena ada kejadian Pak. Jadi pada waktu itu Nabi punya paman namanya Sayyidina Hamzah. Dibunuh kena seorang perempuan namanya Hindun. Ngapa? Karena Sayyidina Hamzah paman Nabi ini pada waktu perang bunuh suami Hindun. Akhirnya Hindun dendam. Barang siapa bisa bunuh barang siapa bisa bunuh Sayyidina Hamzah yang bunuh suami aku beri hadiah. Kalau zaman sekarang ini puluhan miliar Bu. Akhirnya ada seorang laki-laki, seorang budak namanya Wahsy. Ini paman Nabi bukan dibunuh dari depan, dari belakang. Ketika meninggal dunia paman Nabi Sayyidina Hamzah, itu artinya kena Hindun nih, dibelah dada paman Nabi, diambil hatinya Bu. Hatinya diporak-porak, dimakan hatinya. Cuma tak bisa tertelan tuh hati. Makan muntah. Jadi diriwayatkan andaikan sampai bisa nelan hati Sayyidina Hamzah, Hindun tak akan dimakan api neraka. Itu pada waktu itu Hindun masuk Islam dengan si Wahsy. Lama-lama Islam berkembang, akhirnya Hindun dengan Wahsy masuk Islam. Masuk Islam kepada Nabi, baca syahadat, ya. Dan minta maaf Nabi, saya minta maaf. Iya, aku maafkan kau. Nabi, aku maaf. Cuma aku tak mau lihat kau lagi. Kenapa? Karena kalau kau ada depan aku masih ingat paman aku yang kau bunuh. Tapi Nabi tidak dendam. Tidak ada sifat dendam, Pak. Kalau andaikan ketemu tak sengaja tetap nyape. Ya. Memang berat ya. Ada orang ngomong saya, iya Ustaz ngomong nyaman, coba praktekkan tadi. Ya mudah-mudahan pelan-pelan lah Pak kita ya. Jadi kita ini pelan-pelan jadi orang baik. Walaupun tak bisa baik 100%, paling sedikit 10%. Ya emang luka tuh memang payah Bu ya. Kalau luka luar tuh Bu, luka luar masih mending. Banyak obat, paling payah nih luka dalam nih. Ini luka hati ini paling payah ya. Makanya sangat besar pahalanya orang yang bisa berbesar hati ya, berbesar hati. Baik, ada lagi? Terakhir jam 9 ya. Ini Pak Ustaz. Tapi jadi cerai. Enggak ulang Bu, ulang. Ada suami istri
Ah. cerai. Suami kawin lagi, tapi cerai hidup. Istri kawin lagi, cerai mati. Ah. Tapi balik dalam rumah, tapi tidak nikah di itu lima tahun. Oh jadi Satu rumah. satu rumah lain suami lain istri. Satu rumah. Suami istri udah cerai. Kan suaminya kawin lagi. Cerai. Si istrinya Kawin lagi, tapi cerai mati. Karena dia satu rumah. Tapi tidak kawin. Tidak boleh. Kecuali kalau rumahnya disekat. Tapi tidak disesat kan? Kalau tidak disekat, contohnya gini, tidak disekat dia serumah. Tidak ada orang, boleh serumah kalau ada mahram, ada anak dia boleh. Kalau dia berdua serumah itu tidak boleh, haram. Tidak boleh haram. Tapi kalau ada mahram, contohnya ada anak ibu, anak ibu ya, yang mahram, yang ngawankan dia itu boleh, tidak apa-apa. Kalau serumah tapi tidak ada orang lain, hanya dia berdua, itu tidak boleh. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya apalah suami kita tak punya, istri balik ya lah. Kita mau gimana besar? Hah? Tidak apa-apa lah Pak. Dia contoh untuk yang muda-muda Pak. Jadi tidak boleh, Bu ya, tidak boleh. Andai kan dia terpaksa, kadang-kadang kan kita terbentur ekonomi kan. Sedangkan rumah ini punya suami, cek-cek ya. Kita istri kan tak mau lah, kita istri mau dia mana lagi kan, nak ngontrak kita tak mampu, tak punya duit, terpaksa dah nih, dah darurat, tak lagi. Usahakan agak jauh-jauh dengan dia. Jangan sampai umpama dia dekat, kita agak jauh sedikit. Agak jauh, atau dia ada di ruang tamu, kita dalam kamar. Ya, usahakan agak menghindar jauh. Kalau umpama tak ada tempat AG, nama darurat mau dia pegang AG. Tapi kalau kita masih bisa, ada anak kita nak napung kita diam dengan anak kita. Baik, udah sampai di sini ya. Mudah-mudahan semua sehat panjang umur. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan ketemu lagi bulan apa tuh? Bulan Juli. Bulan Juli Insya Allah ke bulan Juli tetap tanggal 6. Juli tanggal 6, Agustus tanggal 6 karena saya bulan Juli berangkat umroh tanggal 13 Juli, cuma tidak terima lagi karena saya sudah pas jamaahnya 100. Saya berangkat lagi 10 Agustus. Yang mau berangkat silakan. 10 Agustus pasti kita terima. 10 Agustus silakan. Harganya tetap 30 juta. Untuk bulan September naik 32. September Oktober naik 32. Cuma saya September tidak berangkat. Ya karena banyak jadwal ceramah Maulid. Baik, mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Ketemu lagi dengan majelis kita bulan depan. Kurang lebihnya mohon maaf, usiku nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.